Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kitab Fathul Qorib tentang keharaman-keharaman, larangan-larangan bagi wanita haid. Penjelasan ini penting, sangat penting sekali, tidak hanya bagi wanita, tapi juga penting bagi lelaki yang sudah punya istri atau yang nanti akan punya istri. Karena apa? Karena bagi suami, sebagaimana yang telah saya jelaskan di video yang telah saya upload lalu, bagi suami wajib untuk mengajarkan istrinya tentang haid istihadhah. Nah, jadi di dalam kitab Ihya sebagaimana di video yang lalu disebutkan Allah memerintahkan suami, yaitu ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu menjaga keluarga, anak istri dari api neraka adalah jangan sampai anak istri tidak tahu tentang hukum-hukum haid. Anak wanita atau istri wanita nggak tahu tentang hukum-hukum haid. Nah, pada kesempatan kali ini membahas tentang keharaman-keharaman bagi wanita haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu alal haidzi samaniyatu asya. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid itu ada 8 hal, ada 8 perkara. Ini tidak hanya bagi wanita haid saja, tapi juga untuk wanita yang nifas. Nah, 8 hal itu apa saja? Ahaduha as-sholatu fardhon au naflan. Yang pertama, melakukan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi bagi wanita haid haram melakukan sholat fardu atau sunnah. Dan juga tidak wajib diqadha ketika nanti sudah selesai, ketika setelah selesainya haid, kecuali berhentinya sholat pada sholat-sholat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya. Seperti berhentinya haid pada waktu asar, itu wajib mengqadha zuhurnya. Atau berhentinya haid pada waktu isya, maka wajib mengqadha maghribnya. Seperti itu. Wa kadza sajdatu tilawati wa syukri. Begitu juga diharamkan melakukan sujud tilawah dan sujud syukur bagi wanita haid. Nah, sujud tilawah dan sujud syukur ini apa? Sujud tilawah ini bagi orang yang membaca atau mendengarkan ayat sajdah itu disunahkan untuk sujud tilawah. Caranya adalah dia syarat-syaratnya seperti orang yang sholat, pakaian, badan, tempatnya harus suci dari najis, dan dirinya harus suci dari hadas. Kemudian menghadap kiblat, takbiratul ihram, kemudian takbir untuk sujud, lalu sujud. Setelah itu duduk dan salam. Itu cara sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini haram bagi wanita haid. Nah, sujud syukur itu sama. Sujud syukur itu sujud ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat, itu disunahkan sujud syukur. Misalkan Anda diberi hadiah mobil atau diberi motor tetangganya, atau misalkan diberi uang 271 triliun umpamanya. Itu disunnahkan sujud syukur. Nah, cara sujud syukur itu sama, yaitu yang pertama, tempat badan pakaian harus suci dari najis dan dirinya harus suci dari hadas. Berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, lalu takbir untuk sujud. Setelah selesai sujud, duduk lalu salam. Enggak baca tahiyat. Jadi hanya takbiratul ihram, sujud, lalu duduk lalu salam. Nah, begitu, itu sujud syukur. Jadi sujud syukur itu enggak seperti yang kita lihat di televisi, seperti ada acara hadiah, orang di jalan langsung sujud tanpa takbiratul ihram, auratnya terlihat, itu bukan sujud syukur. Atau biasa kita lihat di lapangan sepak bola, biasanya selebrasi setelah mengegolkan langsung sujud, itu bukan sujud syukur. Karena sujud syukur itu ada syarat-syaratnya. Badan harus suci, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat, harus takbiratul ihram dulu, lalu setelah sujud ada salamnya. Itu namanya sujud syukur. Jadi jangan sampai keliru. Kalau yang biasa kita lihat di TV-TV itu bukan sujud syukur. Hadir, monggo. Kita lanjut. Jadi tadi ya, wanita haid atau nifas diharamkan sholat, baik sholat sunnah atau fardu, diharamkan untuk sujud tilawah ataupun sujud syukur. Wasani asomu fardhon au naflan. Yang kedua, diharamkan berpuasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Ini diharamkan.
Tapi kalau puasa fardu, meninggalkan puasa fardu karena haid, besok wajib untuk diqadha. Berbeda dengan sholat tadi. Nah, ada tambahan di dalam kitab Al-Bajuri, famatan nawat asoma haruma alaiha. Ama idza lam tanwi wa manat nafsaha atau amma wa syarba fala yahrumu alaiha li'annahu la yusamma sauman. Ketika dia niat puasa, maka dia diharamkan. Orang haid kok malam harinya niat puasa, itu dia diharamkan. Namun jika dia tidak niat puasa, namun lalu pada siang harinya dia tidak makan, tidak minum, itu tidak diharamkan. Karena ibadah tanpa niat itu ya bukan ibadah, tidak dinamakan puasa. Seharian tanpa makan, tanpa minum, walaupun tidak niat, itu tidak dinamakan puasa. Itu diperbolehkan bagi wanita haid. Yang tidak boleh itu kalau diniati puasa, itu enggak boleh. Nah, itu bagi wanita haid diharamkan berpuasa, baik puasa sunnah atau puasa fardu. Nyimak monggo. Wasalisu yang ketiga adalah qiraatul Qur'ani. Diharamkan membaca Al-Qur'an, baik membaca secara melihat langsung atau membaca dengan hafalan tanpa melihat, baik dengan menyentuh ataupun tanpa menyentuh. Bagi wanita haid ini diharamkan. Berbeda dengan ketika hadas kecil ya. Ketika hadas kecil kan boleh membaca tanpa menyentuh, boleh. Tapi kalau hadas besar seperti haid seperti ini, tidak diperbolehkan. Membaca atau hafalan tidak diperbolehkan, diharamkan. Nah, keharaman ini jika ia melafatkan membaca Al-Quran di mulut dan dia bersuara, membaca di mulut dan bersuara sampai dia mendengar, telinganya mendengar. Jika hanya umi-umi itu menggerakkan bibirnya tanpa ada suara yang didengar mulut, itu diperbolehkan. Wa mahalul hurmati, kita tambah wa mahalul hurmati ing qasasat al-qiraata walau ma'agwiriha. Letak keharaman bagi orang haid membaca Al-Quran tersebut jika ia ada qasdul qiraah, ada niat membaca Al-Quran, walaupun ada tambahan niat yang lainnya. Fa in qasadat adzikra au atlaqat lam yahrum. Apabila dia niatnya hanya zikir atau mutlak itu tanpa ada niat sama sekali, ini tidak diharamkan. Nah, ini bisa jadi solusi ya, bisa jadi solusi bagi ibu-ibu yang ikut yasinan. Yasinan kan biasanya ada Fatihah, ada bacaan apalagi ayat kursi, ada Al-Falaq, An-Nas, Alif Lam Mim dan lain-lain, atau ikut kajian-kajian yang diawali dengan Fatihah. Atau mbak-mbak yang sedang sekolah biasanya ketika mau memulai belajar mengajar ada Fatihahnya. Nah, ini hukumnya seperti ini tadi. Kalau niatnya qiraah, niatnya membaca Al-Quran, ini haram. Tapi kalau niatnya zikir, ini diperbolehkan. Jadi kalau ibu-ibu sedang yasinan atau mbak-mbak sedang membaca Fatihah waktu pelajaran sekolah atau sedang kajian apa, itu bisa haram, bisa enggak? Kalau membaca Fatihah itu niatnya qiraah, niatnya membaca Al-Quran, itu diharamkan. Kalau niatnya zikir itu tidak apa-apa. Atau tanpa niat sama sekali itu enggak apa-apa. Termasuk ketika misalkan baca Al-Quran yang lain, ketika mendengar ada kabar orang meninggal, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kan diambil dari ayat Al-Quran. Kalau membaca itu niatnya membaca Al-Quran ya haram. Kalau niatnya enggak membaca Al-Quran, misalkan zikir atau niat tanpa niat, itu diperbolehkan. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mau bertanya mengenai sujud syukur, bagaimana niat dan bacaan sujud syukurnya, terima kasih. Ada ulama yang mengatakan ya niat sujud syukur ketika takbiratul ihram, ada ulama yang mengatakan tidak usah niat, cukup takbiratul ihram saja. Takbiratul ihram, kemudian setelah itu takbir untuk sujud, lalu sujud. Bacaan sujudnya itu sajadah wajhi, saya kok lupa ya. Atau bisa membaca bacaan yang biasa diucapkan saat sujud sholat, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, itu bisa. Itu bisa. Ada pertanyaan lagi, bagaimana jika ia murojaah hafalan? Nah,
wanita yang murojaah hafalan sedangkan ia sedang haid, ini menurut Imam Nawawi kan haid itu hanya sekitar seminggu ya umumnya, maka ya nggak usah dipaksakan membaca. Cara hafalannya cukup di hati saja, di batin, di dalam hati murojaahnya. Kalau di dalam kitab Mughni Muhtaj, bagi wanita yang murojaah menjaga hafalannya itu ya bisa seperti Imam Nawawi tadi, di batin, di dalam hati, atau menggerakkan mulutnya tanpa ada suara. Yang diharamkan kan mulutnya membaca Al-Quran yang mengeluarkan suara yang ia dengar sampai telinganya. Kalau menggerakkan mulutnya dan suaranya lirih banget, nggak ada suara yang sampai terdengar oleh telinganya sendiri, itu diperbolehkan. Nah, itu solusi bagi wanita yang murojaah sedang haid menurut Syekh Khotib Asy-Syarbini di dalam kitab Mughni Muhtaj seperti itu. Bisa di batin, di dalam hati, bisa juga diucapkan di mulut tapi tidak sampai mengeluarkan suara. Itu menurut di dalam kitab Al-Mughni Muhtaj. Kita lanjut. Warabi'u mashul mushafi. Yang keempat adalah menyentuh mushaf. Mushaf itu apa? Wahwa ismun lil maktubi min kalamillahi baina daftaini. Mushaf itu nama bagi sebuah kalam-kalam Allah yang tertulis di antara dua sampul. Di buku itu kamu menulis ayat-ayat Al-Quran, itu bisa jadi mushaf. Itu haram disentuh oleh orang haid. Atau Quran, kitab Al-Quran itu termasuk mushaf. Kitab Al-Quran seperti yang biasa kita baca itu mushaf Al-Quran. Menyentuh itu diharamkan. Kita lanjut di kitab Al-Bajurinya. Wa muradu masu bi juz'in la bi batinil kafi faqat kama tawahamu ba'dhum. Yang dimaksud menyentuh ini maksudnya menyentuh dengan anggota manapun, enggak hanya dengan telapak tangan tapi menyentuh dengan anggota manapun itu diharamkan. Wa yahrumu masuhu walau bi hailin haitsu udamasan urfan. Dan juga diharamkan menyentuh walaupun ada penghalang seperti tangan kita pakai kaos tangan ya. Wanita yang pakai kaos tangan sedang haid itu tetap tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran. Atau Al-Qurannya dibungkus pakai kain, dibungkus pakai kardus, itu tetap tidak diperbolehkan. Wa mislu mushafi kharitatuhu wa sundukuhu ingkana fihima. Ya, termasuk mushaf itu adalah kantong atau tas. Al-Quran diletakkan di dalam tas, wanita haid tetap tidak diperbolehkan menyentuh tasnya. Sunduk itu peti atau lemari tempat mushaf. Di lemari yang ada Al-Qur'annya, lemari kecil itu ya tempat Al-Qur'an. Nah, wanita haid nggak boleh menyentuh lemarinya apabila di dalamnya terdapat Al-Qur'an. Wa kursiyuhu wa huwa alaihi. Termasuk kursi atau bangku Al-Qur'an. Itu meja Al-Qur'an, meja kecil, meja Al-Qur'an itu ketika di situ ada Al-Qur'annya, wanita haid tidak diperbolehkan menyentuh bagian mejanya. Kita lanjut, wa hamluhu illa idza khafat alaihi. Juga diharamkan untuk membawanya. Menyentuh saja tidak diperbolehkan, apalagi membawa. Kecuali ketika dia khawatir akan Al-Qur'an jika tidak dibawa. Kekhawatiran ini dicontohkan ay min gharakin aw harkin aw najasatin aw wuquhi fi yadi kafirin fayajibu hamluhu inaizin. Nah, kekhawatiran seperti khawatir akan tenggelam, kalau enggak dibawa Al-Qur'annya akan tenggelam misalkan, atau terbakar dekat api kalau Al-Qur'annya enggak dibawa akan terbakar, atau khawatir terkena najis, atau khawatir akan jatuh di tangan orang kafir, maka membawa Al-Quran seperti ini wajib bagi orang yang haid jika khawatir seperti itu. Wa yajuzu hamluhu li khaufi nahwi ghasabin aw sariqatin fa in qadarat ala tayammumi wajaba. Dan juga diperbolehkan bagi wanita haid untuk membawa mushaf, membawa kitab Al-Quran. Maaf, ada jeda tadi ya. Ketika dikhawatirkan seperti ada orang yang menggosok atau orang yang mencuri. Dan apabila dia memungkinkan untuk tayamum, maka wajib tayamum dulu. Jadi begini, bagi orang haid membawa Al-Quran itu bisa haram, bisa jawas boleh, bisa
wajib. Wajib bagi orang haid membawa Al-Quran jika ia khawatir Al-Quran akan tenggelam, akan terbakar, atau akan terkena najis, atau akan jatuh di tangan orang kafir. Namun jika khawatir akan dicuri orang atau akan digosok orang, maka ini hukumnya jawaz, boleh-boleh saja. Kalau nggak ada kekhawatiran seperti ini, maka hukumnya haram membawa Al-Quran. Jadi bagi wanita tadi ya, diharamkan untuk membawa Al-Quran, haram untuk menyentuh Al-Quran, diharamkan lagi untuk membaca Al-Quran. Wal khomisu, hal yang diharamkan bagi wanita yang ke nomor 5 adalah dukhulul masjidi, masuk masjid. Lil haidhi in khofat talwisahu, jika ia khawatir mengotori masjid. Masuk masjid itu haram jika ia khawatir mengotori masjid. Jika nggak khawatir, yakin kalau aman nggak akan mengotori masjid, maka ini makruh, nggak sampai haram tapi makruh. Misalkan ia memakai pembalut yang kuat ya, yang kuat, nggak ada khawatir sekali, nggak yakin, nggak menetes darahnya, nggak netes ke masjid, ini nggak haram tapi makruh. Kalau masuknya ke lain masjid itu boleh, misalkan ke musola, madrasah, pondok pesantren itu boleh. Yang nggak boleh itu masuk ke dalam masjid. Kemudian itu yang nomor wasadisu at-tawafu fardhon au nafla. Mohon maaf, pemadaman, ada pemadaman ini